Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa di dalam senja Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya menggenggam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Beliau seorang wali besar, salah satu di antara guru daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau beri nama kitabnya Lailatul Qadar, Malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan senja ini kita akan membahas secara ringkas sedikit dari rangkuman beliau tentang malam Lailatul Qadar, yang mana di sini beliau memulai dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengungkapkan bahwasanya Allah meletakkan keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu malam yang mulia, malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya, menurunkan kemuliaan firman-Nya pertama kali di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr wa hiya tusawi min umuril insan 83 sanah wa arba asyur." Beliau mengatakan malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkan Al-Quran, malam yang mulia, yang mana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Beliau mengatakan dinamakan malam Lailatul Qadar dikarenakan ada beberapa ucapan para ulama. Yang pertama, dinamakan malam Lailatul Qadar adalah sumya Lailatul Qadar ala ma'na annaha Lailatul Qadha wal Hakam. Disebutkan malam Lailatul Qadar adalah karena malam itu adalah malam penetapan, malam penentuan, dan malam penghakiman. Ada pendapat yang lain yang mengatakan disebutkan malam Lailatul Qadar annaha Lailatul Tadbir karena malam itu adalah malam belajar, pendidikan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menentukan segala bentuk urusan-urusan hambanya di malam Lailatul Qadar. Dan ada pula pendapat yang lain yang menyebutkan dinamakan malam Lailatul Qadar dikarenakan Allah Ta'ala anzala fihal kitaban dha qadrin ala sul dhi qadar. Dikarenakan malam itu Allah menurunkan kitabnya Al-Quran, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dan takdir-takdir perjalanan hidup hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada pula riwayat daripada Imam An-Nasa'i di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Riwayat yang lain wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Nabi Muhammad, sabdanya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman kepada Allah dan semata-mata hanya untuk Allah, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, dosanya pun yang akan datang. Ada banyak muncul pertanyaan orang-orang di sekitar kita, kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan? Disebutkan oleh Al-Imam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Idrus, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar agar umat manusia yang beriman kepada Allah sudah mulai mencarinya dengan bersungguh-sungguh beribadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Andaikan Allah tidak menyembunyikan malam Lailatul Qadar, niscaya umat manusia hanya bersungguh-sungguh beribadah di malam Lailatul Qadar saja. Allah menyembunyikan itu malam Lailatul Qadar agar dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya diisi dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatul Lailatul Qadar. Beliau juga mengungkapkan di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah annaha fi jami'il layali Ramadan wa fil ashril awakhir. Tandanya adalah terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Dan sebagian besar terjadinya di malam-malam akhir Ramadan, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Dan di antara tandanya adalah kasratul malaikah alladzina yanziluna fiha ilal ardi wa annahum adadu la yuhsa. Dan di antara tanda malam Lailatul Qadar adalah banyaknya malaikat yang turun ke buminya Allah Subhanahu wa taala, yang jumlah bilangan mereka tidak ada batasnya. Yakni tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Dan di antara tanda malam Lailatul Qadar adalah wa min alamati anna lailataha la harra wa la baridah. Malam Lailatul Qadar memiliki tanda tidak akan terasa panas dan juga tidak terasa dingin. Di malam Lailatul Qadar rasa panas dan rasa dingin daripada hawa udara tidak dirasakan. Lalu disebutkan juga di antara tanda Lailatul Qadar wa anna syamsa subhuha dha'ifa humra wa annaha la tatli'u la syu'a laha. Dan di antara tanda malam Lailatul Qadar yaitu matahari pada subuh harinya berwarna kemerah-merahan dan juga tidak ditemukan awan yang banyak pada waktu subuh harinya. Ada sebagian ulama yang mengungkapkan tanda-tanda yang lainnya di antara malam Lailatul Qadar yang hanya bisa disaksikan orang-orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Bukan tanda secara keseluruhan, bukan tanda secara keumuman, namun tanda ini secara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang khusus. Yang pertama, di antara tanda malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan tandanya ini kepada orang-orang yang dipilih untuk sukses menjumpai malam Lailatul Qadar, annal ma'al bahar yakunu adzaba, bahwasanya air laut yang asin berubah menjadi tawar. Seluruh lautan itu di malam Lailatul Qadar akan berubah menjadi tawar. Lalu la tasihu fihal kilab, dan juga di antara tanda malam Lailatul Qadar tidak akan ada terdengar gonggongan suara anjing. La tanhak fihal hamir, dan tidak akan terdengar suara teriakan daripada keledai-keledai. Annal asjara tadau furu'aha 'alal ard, dan juga bahwasanya tanda di malam Lailatul Qadar seluruh dedaunan pohon ini ranting-rantingnya akan menempel di buminya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dedaunan dan ranting-ranting pohon ini akan menempel ke bumi, ke tanah di malam Lailatul Qadar. Dan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Lalu para ulama menyebutkan mereka membuat permulaan dari rangkuman mereka apabila dimulai suatu Ramadan pada hari tertentu, maka bisa diperkirakan malam Lailatul Qadar jatuh pada hari tertentu. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri
beliau mengungkapkan melalui lisan para ulama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu banyak terjadi di malam pertengahan akhir bulan Ramadan dan selalu berganti dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang setelahnya. Mulai dari tanggal 16 sampai akhir itu sering terjadi malam Lailatul Qadar. Dan di antara setengah Ramadan tersebut paling sering di malam-malam ganjil, yaitu malam 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Dan di antara malam ganjil tersebut paling sering terjadi Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan di antara 5 malam ganjil tersebut paling sering terjadi di malam 21, 27 dan 29. Dan di antara 3 malam tersebut yang paling sering terjadi malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan atau malam 29 Ramadan. Dan di antara keduanya yang paling sering terjadi Lailatul Qadar di malam 27 Ramadan. Maka dari pendapat tersebut Ramadan sering kali terjadi di malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menjumpai malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus memberikan kepada kita beberapa sifat malam Lailatul Qadar. Di antara sifat-sifat yang disebutkan tentang malam Lailatul Qadar, annaha lailatul nuzulul Qur'anil Karim, bahwasanya sifat malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga malam Lailatul Qadar adalah malam takdir fihal umur, yaitu malam penentuan segala perkara-perkara umat manusia. Dan juga malam Lailatul Qadar disifati sebagai malam yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 bulan daripada perbuatan amal saleh yang dilipat gandakan. Lalu di antara sifat malam Lailatul Qadar adalah malaikat turun, yang bersama mereka adalah pemimpin mereka yaitu malaikat Jibril. Dan di antara sifat malam Lailatul Qadar pula beliau mengungkapkan anha lailata amana wassalama syamil, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam keamanan, malam keselamatan. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita mengejar dan mencari malam Lailatul Qadar dengan segala macam bentuk ibadah, mulai dengan solat maghrib berjamaah, lalu solat isya berjamaah, menghidupkan solat tarawih, melaksanakan solat tasbih, membaca Al-Quran, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedekah di malam Lailatul Qadar, menyambung tali silaturahmi dan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan jangan lupa melaksanakan solat witir dan solat subuh secara berjamaah. Itu semua kalau kita laksanakan, kita tergolong orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang disukseskan oleh Allah berjumpa malam Lailatul Qadar di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.